Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan. Pada pelajaran ini kita mempelajari tentang bina fi'il. Mempelajari tentang bina fi'il. Bina adalah bentuk fi'il yang ditinjau dari komponen bagian hurufnya dan tata letaknya. Maksudnya adalah bina adalah mempelajari tentang bentuk tata letak huruf. Gitu dia. Huruf-hurufnya. Bil kebanyakan terdiri dari 3 huruf seperti kataba itu menulis, nasoro seperti menolong, doroba seperti memukul atau nasoro seperti menolong atau jalasa seperti duduk. Oleh karena itu dipilihlah kata fa'ala sebagai wajan ia dengan uraian sebagai berikut. Contoh, fa itu disebut sebagai fa fi'il, ain disebut ain fi'il dan lam disebut lam fi'il. Fi'il ditinjau dari komponen huruf fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ini terbagi menjadi 7 bina. 7 bina maksudnya 7 jenis tata letak huruf. Yang pertama ini kita mengenal aja dulu. Yang pertama adalah bina sahih. Apa bina sahih? Yaitu bina fa'ain fa'ain atau lam fi'ilnya tidak berubah huruf ilat atau huruf hamzah dan juga ain dan lam fiilnya tidak berubah huruf yang sama. Maksudnya di dalam bina sahih adalah bina yang tidak ada huruf ilat. Huruf ilat yaitu huruf mat kalau di dalam Al-Quran alif, ya dan waw. Dan tidak ada huruf hamzah. Dan ain fiil dan lam fiilnya tidak huruf yang sama. Maksudnya hurufnya ain fiilnya itu adalah ro. Misalnya ini adalah contohnya doroba. Do ini adalah fa fiil. Ro di sini adalah ain fiil dan ba di sini adalah lam fiil. Huruf ain fiil yakni ro dan lam fiil yaitu ba ini tidak huruf yang sama. Jadi hurufnya berbeda semua. Tidak ada huruf alif, waw dan ya dan tidak ada huruf hamzah. Maka disebutlah ini adalah bina sahih dan ini yang paling banyak digunakan baik dalam tulisan, berbicara dan selainnya. Ya, contohnya adalah doroba memukul, nasara menolong. Yang ketiga adalah qatala membunuh. Yang kedua adalah bina mudha'af. Bina mudha'af yaitu bina yang ain dan lam fiilnya sama hurufnya. Contoh adalah sarra itu gembira, farra yaitu lari, marra yaitu melewati. Huruf yang bertasydid di sini sebenarnya itu adalah ada 2 ro, makanya digabung jadi satu. Begitu seluruhnya seperti. Asalnya ada contoh sarra ini asalnya adalah saroro. Farra artinya adalah faroro. Marra ini adalah maroro. Kenapa bisa begini? Nanti dipelajari di bab yang berikutnya. Yang penting kita tahu kalau misalnya fi'il bina sahih yaitu bina yang enggak ada huruf ilat, enggak ada huruf hamzah dan enggak ada huruf yang sama. Adapun bina mudha'af yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya itu hurufnya sama, yaitu ditandai dengan huruf 2 huruf saja, yang satunya itu bertasydid. Nah, yang ketiga adalah bina misal. Bina misal adalah fa fi'ilnya berupa huruf ilat, yaitu huruf mat. Contohnya adalah bina misal. Contohnya adalah wahaba. Wahaba di sini adalah di fa fi'ilnya itu fa fi'ilnya ini wa di sini adalah fa fi'il, ha di sini ain fi'il dan ba di sini lam fi'ilnya. Di sini fa fi'ilnya huruf ilat yaitu huruf waw. Salah satu dari huruf ilat yaitu alif, waw dan ya. Yaitu di sini ada huruf waw, maka di sini adalah bina misal. Bina misal selalu ditandai huruf pertamanya adalah huruf waw. Maka jika kita temukan di dalam Al-Quran ada kata kerja diawali dengan huruf waw berarti dia itu adalah bina misal. Contoh wahaba memberi, wadoa meletakkan, wajaba menjawab. Yang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah misal wawi, yang kedua adalah misal yayi. Misal wawi itu huruf fa fi'ilnya adalah huruf waw. Adapun misal yayi huruf fa fi'ilnya adalah huruf ya. Jadi kalau kita temukan dalam Al-Quran ada 3 huruf. 3 huruf. Yang pertama adalah diawali huruf ya dan diawali huruf waw.
yaitu fiil yang diawali huruf ya dan waw berarti itu adalah bina. Yang satu bina wawi, yang kedua adalah bina yayi. Untuk mengetahui bina ajwab waw bina ajwab waw wawi atau yayinya adalah dengan melihat fi'il mudhari nantinya atau masdarnya, maka akan lebih terlihat lagi. Yang keempat adalah bina ajwab. Bina ajwab yaitu yang ain fi'ilnya, dari 3 huruf ini adalah huruf ilat, yaitu ini so di sini adalah fa'il, alif di sini ain fi'il, dan mim di sini adalah lam fi'ilnya. Jadi kalau misalnya di sini soma, ini adalah bina ajwab karena di tengahnya di fa'ilnya di ain fi'ilnya di sini ada huruf ilat, yaitu huruf alif. Sama seperti khofa, soma, yaitu khofa itu itu takut, soma itu berkata, qola itu artinya adalah berkata, soma berpuasa, qola berkata. Ini adalah bina ajwab wawi. Adapun ajwab yayi, asal katanya di sini adalah qawala atau qawala, sawama, khawifa. Kenapa bisa begini? Nanti kita pelajari. Yang penting kita tahu bina ajwab itu contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah bina ajwawi, contohnya seperti ini. Maka jika kita lihat yang seperti di dalam Al-Quran ada kata seperti ini, berarti ini bina ajwab. Dah, selesai. Yang keempat adalah ajwab yayi. Ajwab yayi adalah yang ain fi'ilnya adalah huruf ya, huruf ilat, huruf ya. Contoh bana. Bana di sini ain fi'ilnya adalah huruf alif, yaitu huruf ilat, contoh artinya jelas. Atau saro itu berjalan. Berjalan di sini alifnya di sini adalah huruf ilat. Ain fi'ilnya di sini huruf ilat. Yang terakhir adalah ba'a, itu menjual. Ain fi'ilnya di sini adalah huruf ilat. Jadi asal katanya adalah bana, asal katanya baina. Itu saro artinya asal katanya adalah sayaro. Adapun ba'a katanya bai'a, itu dia. Intinya kita tahu nanti bagaimana bisa dikatakan ajwab wawi, bagaimana bisa dikatakan ajwab yayi, nanti kita bahas di bab yang berikutnya. Yang kelima adalah bina nakis. Bina nakis adalah bina yang lam fi'ilnya adalah huruf ilat, yaitu akhir katanya huruf ilat. Baik huruf waw ataupun huruf ya. Contoh bina nakis wawi contohnya adalah ghaza. Ghaza di sini adalah bina nakis karena akhirannya anja. Yang kedua ada roja. Roja di sini berharap, roja di sini berharap, di sini huruf akhirnya huruf ilat. Yang ketiga adalah da'a, yaitu da'a di sini huruf akhirnya adalah huruf ilat. Jadi setiap kata yang akhirannya kita lihat ada huruf ilat, itu setiap fiil yang ada akhirannya huruf ilat, maka dia itu adalah bina nakis. Adapun bina yayi itu biasanya dengan alif maksur, alif maksura, yaitu alif bengkok. Contoh Roma itu mengalir, jaro itu menangis, Roma itu melempar, jaro itu mengalir, baka itu menangis. Yaitu di sini asal katanya adalah bakaya, yaitu menangis, melempar, atau jaroya itu mengalir, romaya itu artinya romaya, bakaya artinya menangis, jaroya artinya adalah mengalir, romaya artinya melempar. Baik. Ciri-ciri nakis wawi adalah pada fi'il mudhari'nya. Bagaimana kita bisa membedakan nakis wawi dan nakis yayi? Nanti kita bisa bedakan pada saat di bab berikutnya. Yang penting kita tahu dulu bahwasanya bina nakis itu seperti ini. Baiklah, nakifin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.